Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami di podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat. Pada kesempatan edisi kali ini, kita akan sama-sama berbicara mengenai undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pada siang kali ini, kita ditemani dengan kawan pajak kita, Pak Johan Arianto, yang sudah hadir. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, kita sekarang mau ngobrolin tentang ini nih Pak, isu yang sedang hangat terkait dengan diterbitkannya undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi terbitnya undang-undang HPP ini Pak? Baik kawan pajak, selamat siang kawan pajak. Jadi sesuai tadi dengan pertanyaan dari Pak Dadang, apa sih kira-kira yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan aturan atau disahkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan? Jadi memang semangatnya itu di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan adalah bagaimana undang-undang perpajakan itu bisa menciptakan keadilan, kesederhanaan, kemudian adanya peningkatan perekonomian, khususnya pada saat kita pemulihan setelah kita mengalami konstruksi perekonomian akibat COVID-19. Oh gitu. Apa saja sih Pak yang pokok-pokok yang diatur dalam peraturan undang-undang HPP ini Pak? Jadi selain azas dan tujuan dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dikeluarkan, juga di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini kita merangkum perubahan-perubahan ketentuan perpajakan, baik itu ketentuan umum perpajakan, kemudian undang-undang terkait perubahan di undang-undang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kemudian ada undang-undang atau ketentuan terkait pengungkapan, program pengungkapan sukarela atau PPS, kemudian ada pajak karbon dan cukai. Jadi dirangkum di satu ketentuan yaitu undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Menarik sekali ya Pak, ini sepertinya mengingatkan kita sama undang-undang tentang cipta kerja ya Pak, tentang Omnibus Law gitu Pak ya. Jadi disusun dalam satu paket gitu ya Pak ya. Nah ini kan Pak, isunya kan ada penyesuaian tarif ya Pak ya. Katanya di PPH ada penyesuaian tarif, kemudian di PPN juga ada penyesuaian tarif. Itu gimana Pak tentang tarif pajak ini Pak? Jadi kalau dilihat di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya, baik di klaster PPH maupun PPN, itu ada terkait dengan tarif. Di Undang-Undang PPH, ya, perubahan Undang-Undang PPH, itu tarif PPH badan itu yang sebelumnya direncanakan dari 22% menjadi 20%. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini tetap dikenakan 22%. Oh, jadi sebenarnya tidak ada perubahan supaya untuk tarif PPH badan ini ya Pak ya? Oke, iya Pak. Nah, untuk PPH orang pribadi, tarif PPH orang pribadi ini ada perubahan tarif. Nah, jadi kawan pajak perlu cermati juga karena ini menyangkut pajak pribadi kita ya, baik kita sebagai karyawan ataupun sebagai kita melaksanakan usaha. Nah, PPH orang pribadi itu yang sebelumnya ada 4 lapisan tarif, sekarang berubah menjadi 5. Dalam arti tarif tertingginya yang tadinya maksimal 30% itu meningkat menjadi 35%. Oh, ada penambahan ini Pak ya, layer penghasilan ya. Nah, untuk lapisan tarif terendah, lapisan 1 lah misalnya, itu bisa katakan bahwa itu yang tarifnya 5%, itu yang sebelumnya lapisan atau range-nya itu ya, dari 0 sampai 50 juta, lapisan 1 yang 5% itu ditingkatkan menjadi 60 juta. Nah, naik 60 juta ini untuk
menciptakan lebih keadilan ya kepada yang lapisan tarif terendah, penghasilannya memiliki lapisan terendah. Nah, kemudian untuk lapisan tertinggi itu kita juga diarahkan undang-undang ini menciptakan keadilan bagi yang memiliki penghasilan yang tinggi levelnya. Jadi itu tidak disamakan menjadi 30%. Kalau dahulu kan di atas 500 juta itu semua 30%. Nah, ini 5 miliar ke atas itu untuk PKP yang lapisan tarifnya 5 miliar ke atas menjadi 35%. Oh gitu. Jadi selain menambah layer penghasilan juga ada tarif baru ya Pak ya, 35% itu. Untuk PPN-nya sendiri gimana nih Pak? Ada perubahan tarif nggak Pak? Atau ada kenaikan tarif atau gimana? Nah, ini untuk PPN. PPN ini nanti berlaku di 1 April 2022. Jadi untuk PPN itu nanti mulai 1 April 2022 itu tarifnya naik dari 10% menjadi 11%. Jadi naik 1%. Pak Dadang, teman-teman. Ya, jadi kawan-kawan pajak juga harus cermati itu nanti pada saat mulai berlaku Undang-Undang PPN di 1 April 2022 jangan salah menetapkan tarif PPN-nya menjadi 11%. Terus selain tadi KUP, kemudian PPH dan PPN, apalagi Pak yang diatur di Undang-Undang HPP ini Pak? Nah, ada yang baru ini aturan baru ya yang mungkin kita perlu cermati juga, yaitu program pengungkapan sukarela. Jadi kalau sukarela ya. Jadi program pengungkapan sukarela ini utamanya dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Jadi landasan atau latar belakangnya ini kan sebenarnya kan program dahulu ada namanya program pengampunan pajak. Ada pengampunan tax amnesty ya. Dengan transparansi yang telah berjalan selama ini, baik itu munculnya data-data yang kita terima di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, muncullah banyak faktor-faktor atau data-data yang belum diungkap oleh wajib pajak yang dulu mungkin pernah ikut tax amnesty atau pengampunan pajak. Nah, ini dalam hal ini pemerintah ya disetujui oleh DPR membuka lagi atau melakukan kembali program tapi bukan program pengampunan pajak ya, kita namanya program pengungkapan sukarela. Jadi ini buat kawan pajak ya yang mungkin pada saat dulu tax amnesty belum mengungkapkan secara lengkap seluruh harta yang ada yang dipiliki, silahkan ini dari 1 Januari 2022 sampai Juni 2022 silahkan melakukan pengungkapan kembali harta yang belum diungkap pada saat tax amnesty 2016. Jadi aset 2015 ke belakang terus silahkan diungkapkan. Kemudian ada lagi kebijakan juga untuk aset yang belum diungkapkan di SPT tahunan di per 31 Desember 2020. Nah, itu untuk aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 31 Desember 2020. Pak, sekiranya nih, saya kan nggak ikut di program tax amnesty yang dulu pertama ya Pak ya. Kalau saya mau ikut program yang baru ini, pengungkapan pajak sukarela tadi Pak ya, itu apakah masih diperbolehkan? Itu diungkapnya dari kondisi aset di 2015 atau hanya di 2020 ini aja Pak? Jadi untuk yang kebijakan satu itu memang untuk yang peserta tax amnesty. Peserta tax amnesty yang ikut di tahun 2015 untuk BPOP dan badan. Jadi kalau dahulu belum ikut tax amnesty, untuk aset 2015 ke belakang, maka itu tidak tercakup di kebijakan ini. Jadi silakan melalui prosedur yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Tapi untuk yang aset dimiliki di 2016 sampai 2020, itu silahkan memanfaatkan program pengampunan pajak ini. Oh gitu. Jadi kalau misalnya saya mau ikut yang sekarang, berarti itu dasarnya adalah aset dari 2016 sampai 2020 gitu Pak ya? Oke.
Orang pribadi, betul betul. Berarti saya masih boleh nih ya Pak ya, sebagai orang pribadi ya Pak. Oke ya. Oke, tadi sudah KUP, PPH, PPN, kemudian ini pengungkapan sukarela atau teks amnesti jilid 2 kali Pak ya gitu ya. Bahasanya. Oh ya, oke. Oke, terus apa lagi Pak ini konten dari undang-undang HPP ini Pak? Yang baru ini ya, pajak yang jenisnya baru nih, baru keluar di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah pajak karbon. Oh, pajak karbon. Apa sih Pak itu? Jadi ini pajak yang diterapkan atas emisi gas itu atau emisi karbon. Jadi memang ini pemerintah atau negara kita ini sudah mengadakan atau perjanjian untuk mengurangi emisi karbon melalui peta jalannya adalah pajak karbon dan perdagangan emisi karbon. Nah, salah satunya itu di undang-undang ini adalah perwujudan dari pelaksanaan kebijakan pajak karbon. Jadi ini suatu hal yang baru dan nanti diterapkannya mulai 1 April 2022 dan difokuskan untuk yang pertamanya adalah untuk bidang usaha pembangkit tenaga listrik dari uap ya, PLTU batu bara itu. Jadi untuk bidang usaha PLTU batu bara nanti ada diatur khusus di ketentuan nanti diatur oleh Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup bagaimana aturannya, tapi yang jelas nanti ada batas di situ apabila melebihi emisi karbonnya melebihi batas tersebut, nah itu nanti dikenakan pajak karbon. Oh gitu ya. Itu semuanya dikelola atau diadministrasikan di Direktorat Jenderal Pajak ya Pak ya? Itu ya Pak? Iya, meskipun itu nanti aturan pelaksanaannya akan diatur nanti di Kementerian SDM, Lingkungan Hidup atau di Badan Kebijakan Pusat, tapi nanti pengawasan atau pelaksanaan seperti apa akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, sesuai dengan namanya pajak ya. Baik. Terus ada lagi Pak, ini salah satu kontennya adalah terkait dengan cukai ya Pak ya, kalau tidak salah. Itu gimana Pak mekanisme pengenaannya Pak terkait cukai ini? Nah, jadi cukai ini agak ya unik juga di harmonisasi peraturan perpajakan, termasuk cukai gitu ya. Disatukan dalam satu undang-undang selain pajak adalah termasuk cukai. Nah, cukai ini adalah perluasas basis ya. Jadi di klaster cukai lah ini di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah terkait dengan perluasan basis cukai. Contohnya rokok elektrik ya. Nah, jadi teman-kawan pajak yang selama ini menggunakan rokok elektrik, nah nanti rokok elektrik kena cukai. Kemudian yang kedua seperti di undang-undang pajaknya juga yang ketentuan atau klaster perpajakan adanya cukai itu adalah sifatnya ultimum remedium. Jadi yang diutamakan adalah pemulihan kerugian negaranya. Langkah terkait pidana adalah langkah terakhir. Jadi di undang-undang perpajakan juga seperti itu, di klaster KUP beberapa ketentuan arahnya seperti itu, ultimum remedium. Wah, kelihatannya banyak cakupannya ya Pak ya, undang-undang HPP ini Pak. Udah ada undang-undang KUP, kemudian undang-undang PPH, kemudian ada juga PPN, yang baru lagi adalah pengungkapan pajak sukarela, kemudian pajak karbon juga ya Pak ya, kemudian mencakup cukai juga ya Pak ya. Ini kita harapkan sih bisa berhasil ya Pak ya. Ya gitu, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Sobat pajak, barusan kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan mengenai undang-undang HPP ini yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah. Tentu kita semua berharap bahwa undang-undang HPP ini menjadi tonggak perubahan dan juga kemajuan bagi bangsa kita semua, terutama untuk mendorong serta menggerakkan roda perekonomian kita.
Saya dengan Dadang Basuni di channel Meja Lipat. Mudah-mudahan edisi kali ini bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih Pak Johan. Salam sehat ya Pak. Ya, sama-sama, Ya. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.